Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS ya. Masih tema C, subtema 3, pembelajaran 4 ya, yaitu tentang akibat pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Akibat pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana, yaitu bisa mengakibatkan makhluk hidup punah. Dan selain itu bisa menyebabkan bencana alam. Nah, perhatikan di sini ada berbagai bencana alam ya, akibat dari pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Nah, di sini ada gambar abrasi, ada gambar banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Nah, bencana alam seperti ini pernah bahkan sering terjadi di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan daerah pantai yang terjadi akibat gelombang dan arus laut yang sifatnya merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Abrasi dapat disebabkan antara lain hilangnya hutan bakau di daerah pantai. Hutan bakau telah banyak hilang karena diambil untuk dijadikan arang dan juga perubahan fungsi hutan bakau, misalnya menjadi pemukiman. Akar bakau dapat mencegah abrasi pantai karena sangat kuat sehingga mampu menahan ombak. Akibat abrasi yaitu wilayah daratan semakin berkurang, dan jika terjadi pada pulau kecil maka pulau itu dapat tenggelam. Kemudian ada banjir. Mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita tentang banjir. Sudah sering terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Jadi banjir ini disebabkan oleh hujan yang ditambah dengan meluapnya air sungai atau selokan, sehingga membuat pemukiman atau daratan tergenangi air. Hujan deras dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap ke daerah sekitarnya. Terlebih lagi jika sungai penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan. Bila hutan ditebang, tidak ada akar-akar pohon yang mengikat air. Akibatnya dapat mengganggu aktivitas manusia. Bahkan banyak yang banjir yang besar dapat menimbulkan korban jiwa. Kemudian bencana yang satu ini ya, bencana alam yang satu ini adalah tanah longsor. Banyak kejadian di Indonesia juga ya, tanah longsor. Tanah longsor ini adalah atau longsor sering disebut gerakan tanah, suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Atau yang kita kenal peristiwa longsor ini adalah longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit ya. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Hujan mempercepat longsoran tanah dengan berbagai cara, seperti banjir ya. Tanah longsor juga disebabkan semakin berkurangnya hutan
Jadi ketika air hujan turun tidak tertahan oleh tumbuhan atau hutan, jadi terjadilah longsor. Nah, ini akibatnya ya. Longsoran tanah dan batuan dapat menimbun lembah di bawahnya ya, ke bawah, atau bisa merusak rumah atau pemukiman yang berada di bawah lembah. Nah, kemudian akan menimbulkan korban jiwa. Nah, kemudian bencana alam selanjutnya yaitu kekeringan. Kekeringan juga sudah tidak asing lagi ya, karena sering juga terjadi di Indonesia bahkan di negara lain. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, bisa beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Ya, nah ini sama ya, kekeringan juga biasanya diakibatkan karena gundulnya hutan. Nah, karena pohon ini sangat berperan dalam menjaga siklus air. Melalui akarnya, pohon menyerap air untuk bahan baku fotosintesis. Sebagian air menguap ke lapisan atmosfer, kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Ketika pohon-pohon ditebang, tidak ada lagi yang menyerap air, sehingga terjadi penurunan jumlah air. Berkurangnya pohon juga menyebabkan berkurangnya jumlah air tanah yang dapat diikat oleh akar pohon, sehingga timbul kekeringan. Nah, akibatnya manusia sulit mendapatkan air bersih. Tanaman juga banyak yang mati, lingkungan pun menjadi gersang. Nah, demikian untuk materi tentang akibat manusia yang tidak menjaga sumber daya alam atau tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, mulai dari sekarang marilah kita manfaatkan, jaga sumber daya alam dari kerusakan. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.